Yahoo minasang, anime kuno arasujite mata mototekimasu. Alias seperti biasa, halo semuanya, kembali lagi bersama alur anime kung nang kene. Bersiap di posisi nyaman seperti di bangkuan ayang contohnya. Karena kali ini saya akan melanjutkan anime Tokyo Ghoul season terakhir atau yang berjudul Ri bagian 2. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja alur pun dimulai dari sekarang. Awal kisah diperlihatkan saat Eto pertama kali mengajukan hasil karya tulisannya, lebih tepatnya saat dia berumur 14 tahun, di mana perusahaan tersebut langsung menerima Eto dan hendak menjadikan Eto sebagai penulis nomor 1 di Jepang tanpa mengetahui kalau Eto ini adalah keturunan Ghoul dan manusia, atau setengah Ghoul yang hal ini sangat langka. Singkatnya, Eto atau dengan sebutan Takatsuki-sen sudah menerbitkan hasil karyanya yang seperti kalian tahu, Kaneki sangat suka sekali membaca hasil karyanya tersebut. Pada malam harinya ketika editornya pergi ke rumah Eto, tanpa sengaja dia melihat makanan Eto yang disimpan di kulkas yang jelas sangat membuatnya ketakutan. Namun meskipun dia mengetahui hal itu, dia memilih untuk tidak membocorkan rahasia itu. Kita pindah ke masa sekarang di mana Eto mengaku kepada publik kalau dirinya adalah Ghoul. Selain itu, dia juga menyampaikan yang pada intinya dia menginginkan kehidupan di mana Ghoul dan manusia bisa hidup berdampingan. Di samping panggung terlihat Ayato dan juga Kaneki sedang membicarakan kalau Hinami sebentar lagi akan dieksekusi, sehingga mereka berniat akan menyelamatkan Hinami. Perlu diingat kalau kesadaran Kaneki sepenuhnya sudah kembali, akan tetapi dia masih menjadi anggota Shijiji. Setelah pengakuannya itu, kemudian Eto dibawa ke penjara Koklea. Tapi sebelum mengakui jati dirinya yang sebenarnya, Eto telah membuat karya baru berjudul Raja Villager, atau bisa diartikan sebagai raja pemilik satu mata, dimana seolah Eto menggunakan simbol keluarga Wasu sebagai modelnya, yang membuat opini kalau Wasu bekerja sama dengan Ghoul dan mungkin sebagai Ghoul itu sendiri, mungkin ya. Sebelum pergi, Eto meminta kepada Kaneki untuk membunuh raja bermata satu tersebut. Setelahnya, Kaneki pergi menemui Hinami untuk menyelamatkannya. Beberapa saat kemudian Furuta datang menemui Eto yang menebak kalau Eto ini adalah raja bermata satu, yang menurutnya Eto akan sangat mengganggu rencananya. Raja bermata satu itu sendiri bisa disebut sebagai rajanya para Ghoul. Akan tetapi raja bermata satu itu bukan Eto, melainkan nanti saja kita cari tahu ya. Lalu ketika Furuta akan pergi, Eto mengejeknya karena Furuta tidak bisa memanggil ayahnya sendiri dengan sebutan ayah, yang hal itu membuat Furuta sangat marah. Ketika Kaneki menemui Hinami, di saat yang bersamaan Ayato dan Banjo CS juga sudah tiba di penjara Koklea untuk membawa Hinami kabur dari penjara, sehingga Shijiji dibuat kesibuk dengan kedatangannya itu. Akan tetapi Ayato harus berhadapan dengan Arime, yang jelas saja dirinya bukan lawan yang seimbang. Beruntungnya saat Ayato hampir modar, Toka dan Yomo datang tepat waktu yang juga ingin menyelamatkan Hinami. Sedangkan Kaneki dan Hinami yang sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka dihadang oleh Furuta. Tapi Hinami dengan mudah bisa membuat Furuta terkapar dengan Kagunenya itu. Kembali ke Ayato, dimana meskipun 3 lawan 1, mereka bertiga bukanlah tandingan Arime. Bahkan Yomo sampai dibuat babak belur. Dan seperti biasa ketika Yomo hampir modar, Kaneki datang tepat waktu sehingga mereka bertiga langsung bergegas untuk berkumpul dengan Hinami. Sedangkan Kaneki sendiri untuk yang pertama kalinya dia bertarung serius sebagai musuh dengan Arime. Karena sebelumnya mereka sering bertarung tapi sebagai murid dan guru. Dimana ketika Kaneki terpojok, dia langsung teringat Toka yang meminta untuk berbicara 4 mata, sehingga dia langsung mengerahkan semua kekuatannya itu. Sampai Arima menggunakan kuing-kuing yang terbuat dari Kagune manajer Anteku untuk yang pertama kalinya, yang dengan sikat Kaneki berhasil dikalahkan. Hingga di alam bawah sadarnya dia bertemu dengan Hide yang meyakinkan Kaneki kalau dirinya bisa mengalahkan Arima. Sehingga saat kembali sadar, Kaneki dengan tenang melawan Arima dan berhasil mengalahkannya. Tapi memang dari awal Kaneki tidak berniat untuk membunuhnya, meskipun Arima kembali menyerangnya, dia tetap berdiam diri. Melihat Kaneki yang tidak ingin membunuhnya, tiba-tiba Arima bunuh diri di depan Kaneki.
Shin beralih ke Eto yang berusaha keluar dari penjara, lalu tanpa sengaja bertemu dengan Furuta yang hampir saja menangkap Hinami CS. Dimana ketika Hinami berhasil melarikan diri dan Eto juga berhasil mengalahkan semua anak buah Furuta, saat itu Furuta mengerang ketakutan. Akan tetapi saat Eto lengah, tiba-tiba Furuta langsung mengeluarkan Kagune-nya sehingga Eto tidak bisa berkutik dibuatnya. Ya, ternyata Furuta adalah Ghoul. Yang lebih bagusnya adalah Kagune tersebut berasal dari Kagune milik Rise yang dicangkokkan kepadanya oleh Dr. Kano. Seperti apa Dr. Kano ini? Sabar, bos. Kagune wa Rise ka? Iya, Rise-san no Kagune. Utsukushii na. Selain kerusuhan yang terjadi di penjara Koklaya, ada tempat lain yang saat ini pasukan Queens dan anggota Shishiji lainnya sedang menjalankan tugas untuk memusnahkan anggota Ogiri, yakni di Pulau Rushima, di mana Juso dan anak buahnya berhasil mengepung Kurona. Masih ingat Kurona nggak? Meskipun Kurona diserang dari berbagai arah, tapi dia tetap fokus untuk menyerang Juso sehingga suatu ketika serangannya pun berhasil melukai Juso. Tertawa sangat lantang dikira bisa membunuh Juso, akan tetapi ternyata Juso tidak mati karena dirinya memakai baju ziarah dan langsung menyerang Kurona tanpa henti, hingga Kurona pun melarikan diri. Mou katemasen yo. Di tempat lain, anggota Akira, Hoji, dan pasukannya berhadapan dengan Tatara, di mana Tatara berubah ke wujud Kakujanya lalu menyerang Shishiji dengan api birunya. Tanpa diduga, Takizawa tiba-tiba datang dan dengan mudahnya berhasil mengalahkan Tatara. Kemudian di saat Takizawa hendak membunuh Akira, Amon yang ternyata masih hidup tiba-tiba datang langsung memotong tangannya Takizawa. Sedikit terjadi perbacotan di antara Takizawa dan Amon. Saat itulah anggota Queens ikut bergabung sehingga bisa memojokkan Takizawa. Dan ketika Urie akan menyerang Takizawa, Akira malah menghalangi serangan itu sehingga membuatnya pun mendapatkan luka yang cukup parah. Takizawa yang melihat itu pun segera membawa Akira ke dokter supaya bisa segera diobati. Sedangkan Amon bertarung melawan pasukan Queens, di mana kanibalisme yang dilakukan oleh Amon membuatnya bisa berubah ke wujud Kakuja. Dan mari akan saya perkenalkan kepada Dr. Shishiji yang sudah membuat Kaneki menjadi Ghoul dan membuat pasukan Queen serta makhluk setengah Ghoul lainnya. Dokter tersebut bernama Kano. Kita kembali ke Kaneki, di mana ketika Arima hampir modar, dia pun mengatakan sebuah fakta bahwa sebenarnya Arima, Hairu, dan Furuta bukanlah manusia tapi setengah manusia yang memiliki sel Ghoul. Bahkan seluruh keluarga Wasu dan pemimpin Shishiji adalah Ghoul. Selain itu, Raja Bermata Satu itu sebenarnya adalah Arima, di mana Kaneki diminta untuk mengakui kalau dirinya lah yang membunuh Arima, karena dengan begitu dia akan menjadi harapan para Ghoul. Hal ini dilakukan karena menurut Arima hanya Kaneki lah yang bisa melakukan itu semua. Shishiji top ga kuru ore o koroshita koto ni shite kure. Arima-san ga Sekigan no. Setelah kematian Arima, lantas Kaneki mengumpulkan beberapa Ghoul teman dekatnya. Bahkan anggota Shishiji seperti orang kepercayaan Arima juga berkumpul di sana. Di mana tujuan Kaneki mengumpulkan mereka semua adalah karena dia ingin meneruskan keinginan Raja Bermata Satu, yaitu menciptakan dunia Ghoul dan manusia bisa saling mengerti dan hidup bersama dengan mendirikan organisasi baru bernama God. Sebagian dari mereka ikut bergabung dengan organisasi tersebut, akan tetapi Nagi yang sangat benci kepada Kaneki karena Kaneki lah yang membunuh Yamori yang sangat dia banggakan. Sehingga untuk membuat Nagi manut dengan perintahnya, lantas Kaneki menantang Nagi bertarung, dimana jika Kaneki menang, Nagi harus ikut bergabung dengan organisasinya dan... Setelah perang itu selesai, masih terjadi keributan yang menyebabkan beberapa cabang Shishiji dihancurkan oleh kelompok badut yang dipimpin oleh Uta dan Porpora yang sudah kabur dari penjara, di mana Shishiji disibukkan dengan para badut yang menyerang di berbagai distrik. Dengan liciknya di antara para badut tersebut terdapat manusia sehingga Shishiji yang membunuh manusia itu akan merasa bersalah. Dikarenakan direktur yang lama sudah mati, saat ini Furuta lah yang menggantikan posisi tersebut, di mana Furuta memperkenalkan skuad Queens baru, serta Mutsuki juga ikut di dalamnya, lalu menyatakan pemusnahan seluruh Ghoul terutama di wilayah Tokyo.
Selanjutnya diperlihatkan Kaneki yang sedang ngopi bersama Toka. Beberapa saat kemudian mereka melihat berita bahwa Furuta sedang menjalankan misinya, yaitu memusnahkan seluruh gol. Ketika Kaneki akan pergi sendiri untuk menghentikan perbuatan Furuta itu, akan tetapi Toka dengan sikap melarangnya untuk menghadapi semua masalah sendirian. Karena Kaneki tidak sendirian, ada orang-orang yang selalu siap membantunya, yaitu teman seperti Tsukiyama, Nishiki, serta anggota Ogiri lainnya. Dikala sedang menikmati momen-momen indah itu, tiba-tiba Mutsuki dengan sekuat Queens-nya datang ke kafe itu lalu mengacaukan suasana mereka. Yang sebenarnya Mutsuki merasa cemburu dengan Toka, sehingga dia langsung menyerang Toka hingga mereka berdua pun melarikan diri. Dan tanpa diduga-duga, setelah adegan-adegan berdarah-darah di season sebelum-sebelumnya seperti makan daging manusia, kali ini ada yang lebih sadis, yaitu beberapa hari setelahnya, Toka pun mengandung anaknya Kaneki, yang dimana mereka merayakan pernikahan ala Gol di markas bawah tanah dengan dihadiri semua teman dekat Kaneki. Tetapi kebahagiaan itu harus diganggu tak kala Mutsuki dan pasukan kuisnya serta anggota Shishiji datang menyerang mereka semua. Mau tak mau di hari bahagianya itu, Kaneki harus menghadapi Juso demi melindungi Gol lainnya. Meskipun ketika Kaneki menjadi Haise, hubungan mereka berdua sangatlah dekat. Kaneki pun menjadi tidak fokus ketika dia melihat Toka, gadis yang dia cintai, apalagi saat ini Toka sedang mengandung darah dagingnya. Dihajar habis-habisan oleh Mutsuki. Akibatnya dia pun terkena serangan secara bertubi-tubi. Dan ketika perasaan sedih bercampur marah, perasaan ingin melindungi orang yang dicintainya membuat Kaneki pun tak bisa mengontrol kekuatannya, dan Kaneki pun berubah menjadi monster. Yang setelah Kaneki berubah menjadi Bakemono atau monster, tubuh monsternya pun menyerang seluruh manusia maupun Gol yang ada di sekitarnya, tak peduli teman ataupun musuh. Dan meskipun Shishiji berusaha untuk menghentikan serangan itu, tapi nyatanya kekuatan mereka tak sebanding dengan mode Bakemononya Kaneki. Momen dimana Kaneki berubah menjadi Bakemono ini sangat ditunggu-tunggu oleh Furuta. Menurutku di sini Furuta berperan sebagai Joker lah, dimana klan Basu dan Furuta dalang dibalik semua perencanaan ini supaya Kaneki berubah menjadi Bakemono dengan otak liciknya, seperti menghasut Mutsuki agar cemburu pada Toka lalu membunuhnya, supaya memberi tekanan kepada Kaneki untuk memicu emosinya lalu mengeluarkan wujud aslinya itu. Perubahan Kaneki ini jelas membuat semua teman dekatnya merasa sangat sedih, termasuk Hide, teman dekatnya dari dulu. Sehingga Hide yang ternyata masih hidup meskipun dengan luka di mulutnya, mengajak semua Gol untuk bergabung dengan anggota Shishiji supaya bisa menarik Kaneki dari tubuh monster itu. Jelas rencana ini pada awalnya ditolak oleh beberapa anggota yang memang sangat dendam kepada Gol yang sudah membunuh salah seorang keluarganya. Akan tetapi ketika Gol dengan serius ingin menyelamatkan Kaneki dengan melepas topeng mereka, yang alhasil akhirnya Juso pun memutuskan untuk bekerja sama dengan Gol. Beberapa hari memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menarik tubuh Kaneki dari monster itu. Akhirnya Toka mengingat kalau dirinya pernah memberikan cincin pemberian orang tuanya kepada Kaneki. Lalu Toka menceritakan hal itu kepada Shishiji yang otomatis untuk bisa mencari cincin dibutuhkan alat logam pendeteksi. Kemudian Tsukiyama meminta bantuan kepada ayahnya, sehingga dengan singkat ayah Tsukiyama bisa mengumpulkan metal detektor dengan jumlah yang sangat banyak. Lantas para Gol pun langsung mencari cincin itu yang jelas saat ini masih dipakai Kaneki. Selanjutnya kita dibawa ke dalam pikiran Kaneki, dimana ketika Kaneki menyadari untuk segera keluar dari tempat itu, ternyata dia harus menyeberangi lautan darah yang dipenuhi mayat-mayat orang yang sudah dia bunuh selama ini. Kemudian Kaneki juga kembali bertemu Rise yang hanya menertawakan keinginan Kaneki untuk mendamaikan Gol dan manusia. Serta Rise juga menganggap Kaneki hanyalah seorang pembunuh. Tetapi sebenarnya Kaneki tidak berniat membunuh mereka semua. Yang diinginkan Kaneki adalah ingin dibutuhkan oleh seseorang, dan selama dia bertarung, Kaneki merasa seperti dibutuhkan oleh seseorang. Yang dari sini Kaneki sadar kalau sebenarnya dirinya sudah bahagia dengan kehadiran teman-temannya. Lalu dia bergegas pergi menyeberangi lautan itu untuk bertemu dengan orang-orang terkasihnya. Dan akhirnya Toka dapat menemukan Kaneki.
Beberapa hari setelahnya, Kaneki pun kembali sadar dari komanya. Sehingga ketika Kaneki sadar, teman-temannya pun langsung datang menjenguknya. Tapi meskipun tubuh Kaneki sudah dikeluarkan dari monster itu masih tetap ada. Yang ternyata masih ada satu lagi inti yang lain. Dan di dekat inti tersebut terdapat racun yang bisa menyebabkan manusia berubah menjadi ghoul. Sehingga Kaneki yang mungkin di dalam tubuhnya terdapat penangkal racun itu pun mengusulkan untuk pergi mencari inti tersebut sebelum monster itu kembali aktif. Dan Ayato yang tiba-tiba datang pun ingin menemani Kaneki untuk mencari inti tersebut. Sedangkan di kota, para pasukan yang ingin memusnahkan ghoul pun datang dengan jumlah yang tidak bisa dihitung. Sehingga ghoul dengan dibantu oleh Shishiji pun harus menghadapi pasukan itu. Ketika Shishiji dan para ghoul sudah hampir mengalahkan pasukan itu, tiba-tiba Eto dengan tubuh ghoulnya pun datang menyerang mereka. Yang ternyata saat ini Eto dikendalikan oleh Porpora dari jarak jauh. Lantas Amon pun berniat akan membunuh Porpora atau ayah angkatnya dulu. Sangat sulit memang untuk menghadapi Porpora karena dia bisa membelah dirinya sendiri. Sedangkan Yomo bertarung melawan Uta meskipun dulunya mereka berdua berteman. Uta yang berubah ke wujud Kakuzen yang membuat Yomo sangat kewalahan. Tapi saat Uta lengah, Yomo pun dapat mengalahkannya. Kembali ke Amon yang sudah mengetahui Porpora yang asli sehingga serangannya pun difokuskan ke yang asli meskipun yang palsu selalu menyerangnya. Pada akhirnya Amon bisa mengalahkan Porpora. Di saat yang bersamaan Eto pun menghentikan serangan itu. Akan tetapi mereka harus mengalahkan semua pasukan itu. Kita beralih ke Kaneki yang bertemu dengan Furuta, di mana pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Yang ketika Kaneki terpojok, dirinya pun mengerahkan seluruh kekuatannya supaya bisa memotong tangan Furuta. Furuta yang tidak terima dengan itu semua, sehingga dirinya pun juga berubah ke mode Kakuzannya. Dan mereka pun beradu mekanik sampai pada akhirnya Kaneki bisa mengalahkan Furuta. Modiar. Di sisi lain, para ghoul dan Shishiji pun mendapatkan bala bantuan dari pasukan Nagi dan juga Takizawa, yang dengan singkat mereka pun bisa mengalahkan pasukan-pasukan tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Furuta, Kaneki pun bergegas menuju intinya. Meskipun sempat diserang penjaga dari inti itu, namun pada akhirnya Kaneki bisa sampai di inti tersebut. Yang ternyata inti itu sendiri merupakan tubuh Rise. Sempat meneteskan air mata, tapi Kaneki pun harus menghancurkannya. Sayonara. 6 tahun setelah kejadian itu pun berlalu. Kehidupan di Tokyo terlihat sudah sangat damai dan bahkan manusia dan ghoul juga bisa hidup berdampingan. Dan scene akhir memperlihatkan semua teman Kaneki berkumpul di rumahnya. Dan terlihat juga anak Kaneki yang sangat mirip dengannya. Happy ending Kaneki. Melihat kehidupan Kaneki sewaktu menjadi ghoul pemula, dimana ketika Kaneki selalu ditindas oleh ghoul yang lebih kuat, dia pun harus melakukan kanibalisme supaya bisa mendapatkan kekuatan. Kemudian ketika Kaneki sudah tumbuh menjadi kuat, dirinya pun ingin mempersatukan ghoul dan manusia supaya bisa hidup saling mengerti. Meskipun Kaneki selalu membahayakan dirinya sendiri, namun pada akhirnya Kaneki mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan, yakni hidup bahagia. Nah, dari kisah Kaneki ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita akan memanen apa yang kita tanam, entah seberat apapun perjuangannya, harus tetap semangat para pejuang. Dan saya akhiri sampai di sini. Sayonara. Jangan lupa semangat. Bye.